seemed to come. At the end of the week, my brokerage account contained over ingest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Limitless. Film ini dirilis di tahun 2011. Sebuah film yang cukup menarik, yang menceritakan seorang pria yang menjadi cerdas setelah menenggak sebutir pil ajaib. Pil ini bisa kita sebut semacam kacang dewa versi dunia nyata. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film diawali di sebuah apartemen mewah dengan sistem keamanan pintu yang bisa menahan ledakan granat. Di apartemen tersebut, terlihat seorang pria bernama Eddie. Dia sedang menikmati angin malam, sambil berdiri di pinggir gedung, seperti orang yang mau bunuh diri. Film kemudian mundur ke masa lalunya sang pemeran utama, yang bernama Eddie. Sebelum menjadi kaya raya, Eddie adalah orang pengangguran, yang punya hobi cuma rebahan. Setiap hari, kerjaannya hanya nongkrong di sana-sini, tanpa menghasilkan apapun. Tetapi di balik itu semua, Eddie memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan, dia memiliki kontrak kerja sebagai penulis di sebuah perusahaan. Namun karena kemalasan yang kebangetan, menyebabkan Eddie selalu terhenti di kalimat pembuka, dan karena kemalasannya itu, dia juga diputuskan oleh pacarnya yang bernama Lindy. Tentu saja Lindy yang seorang pekerja keras, ia tak mau melihat nanti calon suaminya, kerjaannya hanya nongkrong dan ngabisin duit. Diketahui, Eddie dulu juga pernah menikah, setelah dia lulus kuliah. Usia pernikahannya hanya bertahan 1 minggu saja, sebelum akhirnya, mereka memutuskan untuk bercerai. Setelah patah hati untuk yang kedua kalinya, tak sengaja di jalanan, Eddie bertemu dengan seorang pria bernama Vernon. Vernon ini adalah kakak dari mantan istrinya dulu. Karena sudah dari zaman Fir'aun mereka tak bertemu, maka Vernon mengajak Eddie untuk nongkrong, dan duduk santuy di tempat langganannya. Di tengah pembicaraan, Vernon yang tahu jika Eddie sedang membutuhkan uang, maka dia memberikan sebuah pil ajaib, untuk membantu metabolismenya. Karena Eddie sempat bilang pada Vernon, jika dia selalu merasa terganggu, sehingga dia tidak dapat menyelesaikan bukunya. Awalnya Eddie menolak untuk mencoba pil tersebut, dengan alasan, karena tak mau kecanduan. Namun ketika Vernon menyebut, harganya adalah $800.000, Eddie pun menjadi tertarik. Vernon pun menjelaskan, jika pil itu tersebut, bisa merangsang otak manusia. Yang biasanya manusia pakai, hanya 20% dari kapasitas otak pada umumnya. Namun dengan pil ini, si pemakai akan bisa memanfaatkan kinerja otaknya, hingga 100%. Lanjut. Ketika hendak kembali ke kos-kosannya, Eddie mencoba mengkonsumsi pil tersebut, tanpa dibarengi minum, layaknya minum insana. Lalu beberapa detik kemudian, Eddie bertemu dengan anak dari ibu kos-kosannya. Tiba-tiba, dirinya merasakan kehebatan dari pil tersebut. Seketika tubuhnya merespon sangat baik pil itu, bahkan penglihatan Eddie tiba-tiba menjadi cerah. Eddie juga menjadi sangat cerdas, dan mampu mengingat semua memori kehidupan, yang pernah dia pelajari. Dengan kemampuan yang luar biasa itu, bahkan membuat wanita yang tadinya mau menagih sewa kos-kosannya, menjadi terkesima dengan kecerdasan Eddie. Dan, kemudian, terjadilah adegan pengencerotan. Information from the Odd Museum show a half-read Arliss gem. She was pleased. Setelah itu, Eddie kembali ke kos-kosannya. Eddie yang melihat tempat tinggalnya begitu berantakan, dia langsung satset untuk merapikan semuanya, tanpa ada perasaan malas lagi. Bahkan setelah membereskan semua sudut kos-kosannya, ia langsung melanjutkan karya tulisnya, tanpa hambatan sedikit pun, dalam waktu semalam. Eddie langsung membereskan naskah bukunya hingga selesai, tapi setelah bangun tidur, efek pil itu segera hilang, sehingga ketika dia mulai tersadar, kemalasannya muncul kembali. Namun hal semalam tidaklah sia-sia, karena Eddie berhasil menyelesaikan naskah bukunya, dan kemudian diserahkan kepada perusahaan yang mempekerjakannya. Setelah kembali ke rumah, Eddie mendapatkan telepon dari manajernya.
Dia mengatakan, jika karya tulisnya sangatlah cemerlang. Karena keberhasilannya, Eddie berusaha untuk mencoba pil itu lagi. Eddie langsung mendatangi apartemen Vernon. Singkat cerita, setelah sampai ke apartemen Vernon, dia menjelaskan, jika obat tersebut masih dalam tahap pengembangan, alias masih uji coba. Bahkan pil itu termasuk obat terlarang, dan karena itu, tempat pembuatannya pun harus sembunyi-sembunyi. Maka, tak aneh jika harganya juga cukup fantastis. Namun, demi mendapatkan kemampuan tadi, Eddie rela untuk menerima syarat, yaitu menjadi pesuruh Vernon. Mulai dari mengambil laundry, hingga membelikan sarapan untuk Vernon. Tapi jalan cerita justru berbeda dengan yang diharapkannya. Ketika Eddie kembali, Eddie melihat apartemen Vernon sudah berantakan. Dan ternyata, Vernon telah tewas, yang tak diketahui dibantai oleh siapa. Eddie pun panik di sana, takut jika pembunuhnya masih ada di sana. Tapi Eddie tak mau kehilangan kesempatan pertama. Dia menelepon polisi, melaporkan kejadian yang baru saja menimpa mantan kakak iparnya. Kemudian di kesempatan itu, dia manfaatkan juga untuk mencari di mana pil-pil yang dinamakan NZT48 itu disimpan. Setelah mencari ke sana kemari, Eddie akhirnya menemukan tempat di mana Vernon menyimpan semua pil-pil itu. Tak hanya menemukan pil yang sangat banyak, Eddie juga menemukan uang gepokan yang jumlahnya cukup untuk open BO selama sebulan. Tak lama kemudian, polisi datang. Dia dimintai kesaksian soal kematian Vernon. Namun beruntung, nasib Eddie sangat bagus. Kebetulan, hari itu dia ditelepon oleh mantan istrinya, dan Eddie pun segera dibebaskan. Ketika keluar dari polsek, Eddie seperti diikuti oleh orang yang misterius. Sesampainya di kos-kosannya, Eddie segera menenggak lagi satu pil. Eddie serasa terlahir kembali, dan hal itu mengubah gaya hidupnya, berbalik 180 derajat. Eddie mulai hidup sehat, mengganti cara berpakaian, dan merapikan rambutnya. Eddie juga menyelesaikan karya-karya tulisnya, dalam waktu hanya semalam. Bahkan, Eddie juga berhasil, menamatkan les pianonya, dalam waktu 3 hari saja. Dengan ilmu matematika yang dikuasainya, Eddie mengaplikasikannya dalam perjudian, dan bisa menguasai banyak bahasa, dalam waktu yang sangat singkat. Hingga pada satu kesempatan, Eddie pergi ke sebuah klub malam, Eddie dengan mudah untuk dapat bersosialisasi dengan semua orang, termasuk merayu seorang wanita di klub, agar mau dibungkus olehnya. Dan terjadilah kembali, adegan pengencrotan. Tak hanya sampai di situ, efek dari pil NZT48 itu, Eddie jadi pandai mendiagnosa sebuah penyakit, yang diderita oleh tetangganya. Bahkan memberitahu, obat yang tepat untuk penyakit tersebut. Ditambah lagi, kini Eddie menjadi pandai berinteraksi dengan orang banyak, hingga wanita dan pria pun mengagumi kecerdasan intelektualnya. Sanjungan untuk Eddie pun tak berhenti, hingga seorang pebisnis muda, tertarik untuk bekerja sama dengan Eddie. Dari situlah, kehidupan Eddie juga berubah. Dia banyak mengenal teman baru, dan circle baru, hingga Eddie pun diajak healing ke pantai. Di sana, Eddie sangat menikmati masa-masa kejayaan hidupnya. Bahkan di suatu kesempatan, Eddie ingin memicu adrenalin, ia dengan nekat menyemburkan diri ke laut, dari tebing yang cukup tinggi. Singkat cerita ketika Eddie pulang ke rumah, Eddie mulai terpikirkan, untuk menambah pundi-pundi kekayaannya, lewat investasi saham. Namun karena kekurangan modal, Eddie berniat untuk kasbon, pada seorang rentenir yang bernama Gennady. Sebelum mengucapkan akad kasbon, tentunya Eddie sudah memakai pil tersebut, dan melihat secara detail, seperti apa orang yang akan Eddie hadapi. Sang rentenir pun tertarik dengan rencana bisnis Eddie, sehingga Gennady pun bersedia memberikan pinjaman. Pada keesokan harinya, Eddie datang ke kantor saham milik seorang temannya, yang bernama Kelvin. Eddie melakukan hal yang tak biasa, dia membeli saham, yang pemiliknya baru saja menjadi tersangka, dan Eddie kini menjadi sorotan teman-teman kantornya. Setelah kembali ke kos-kosannya, Eddie ditelepon oleh Kelvin. Kelvin berkata, kalau bos besar Kelvin ingin segera bertemu dengannya. Kita sebut saja bos Kelvin dengan nama, Carl. Hal ini juga berhasil menarik kembali perhatian Lindy. Eddie kemudian mengajaknya kencan makan malam. Bersama dengan itu, Lindy dibuat terpukau oleh Eddie, yang tiba-tiba bisa berbahasa Italia dengan waiters di sana. Lalu di akhir malam, mereka pun balikan lagi. Pada keesokan harinya, jadwal pertemuan Eddie akhirnya tiba. Di sana,
Eddie sempat di-briefing dulu oleh Kelvin, agar tak salah ngomong, di saat nanti pertemuan berlangsung. Singkat cerita, Eddie terlihat begitu menguasai obrolan, lalu disinilah, karir Eddie semakin menjulang tinggi. Karena dia telah berhasil menarik perhatian Carl, yang saat itu, menjadi salah satu orang terkaya di Amerika. Bahkan, Eddie berkesempatan diberikan tumpangan untuk pulang. Setelah turun dari mobil, Eddie tak langsung masuk kamar kos-kosannya. Dia justru pergi berjalan-jalan tanpa tujuan. Karena merasa ingin terus mempelajari sesuatu, dan tanpa sadar, kaki Eddie terus ingin berjalan, hingga berpuluh-puluh kilometer. Dia pergi dari tempat satu ke tempat lainnya. Tanpa sadar, Eddie telah berjalan terus-menerus, hingga Eddie kini memasuki klub malam. Saat ini, Eddie tengah berusaha untuk kembali membungkus seorang gadis yang baru saja dikenalnya di klub malam itu. Adegan pengencrotan pun terjadi kembali. Tapi kali ini, Eddie melakukannya dengan keadaan setengah sadar. Tak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, terlihat orang misterius pun datang lagi, dan mengikutinya dari belakang. Eddie juga sempat berkelahi dengan beberapa berandalan, tetap dengan keadaan setengah sadar. Setelah itu Eddie mulai sadar, ketika menjelang terbit matahari. Dirinya tiba-tiba sampai di sebuah tempat, dengan kondisi kaki yang sangat kelelahan, akibat telah berjalan selama 18 jam. Ketika pulang ke kos-kosannya, Eddie pun langsung terlelap, sampai siang. Hingga Eddie lupa akan tugasnya, bahwa Eddie harus mengkaji beberapa materi keuangan. Namun sayangnya, saat hendak mengambil pilnya, ternyata pil NZT48 sudah ludes habis dia makan. Lalu Eddie merasa, memang harus mengandalkan otaknya sendiri, tanpa pil ajaib itu. Kelvin menelpon, untuk mengingatkan, jika Eddie ada jadwal pertemuan dengan Carl. Yang tentu saja, akan menentukan jenjang karirnya. Awalnya Eddie beralasan sakit, sehingga tak bisa datang di pertemuan besar tersebut. Tapi Kelvin memaksanya, sehingga Eddie pun mau tidak mau, tetap harus datang. Sesampainya di sebuah ruangan, Eddie terlihat sangat tegang, karena tak tahu harus berkata apa-apa lagi, tanpa kacang dewa itu. Bahkan, Eddie hampir terlihat memalukan di hadapan Carl. Di sana juga Eddie sempat melihat sebuah berita TV, yang memberitakan, soal pembunuhan seorang wanita, yang semalam telah bersama dengan Eddie. Karena tekanan yang cukup kuat, dan kehilangan pil ajaibnya. Lantas Eddie tiba-tiba menuju keluar gedung, dan muntah di pinggir jalan. Lalu dia pun kabur dari sana, untuk pulang ke kos-kosannya. Tak lama kemudian, Eddie mendapatkan telepon dari adik Vernon, alias mantan istrinya. Wanita tersebut memberitahu, jika Eddie jangan sampai menelan pil yang diberikan oleh Vernon. Tapi pada kenyataannya, Eddie sudah menghabiskan sekantung pil itu. Eddie kemudian melihat catatan pelanggan Vernon, dan Eddie memutuskan untuk menelponnya satu persatu. Tapi sayangnya, dia hanya mendapatkan para pelanggan Vernon, telah meninggal dunia. Karena kehabisan stok pil NZT48, kesialan pun bertambah. Di saat itu, salah satu pelanggan Vernon yang ditelepon, ternyata adalah pria misterius yang selama ini mengikutinya. Bahkan mereka sempat kejar-kejaran, karena saling sadar satu sama lain. Beruntungnya, Eddie berhasil kabur menaiki taksi, dan memutuskan untuk bertemu dengan mantan istrinya, di sebuah kedai. Ketika bertemu, Eddie sedikit kaget, melihat wajah sang mantan istri tampak tua sebelum umurnya. Tentu saja, itu semua adalah efek dari pil NZT48 itu sendiri. Dia juga memberitahu, kalau Eddie ingin berhenti, dia harus mulai dari mengurangi dosis pil tersebut. Karena akan lebih baik, daripada harus mengalami efek samping, seperti yang terjadi pada mantan istrinya. Setelah selesai dari pertemuan itu, Eddie yang sedang berjalan di sekitar, tiba-tiba didatangi oleh Gennady. Ia bermaksud untuk menagih utang, yang pernah dipinjam oleh Eddie. Tapi sayangnya, Gennady datang di waktu yang kurang tepat. Saat Gennady menagih dengan kekerasan, tak sengaja Eddie menjatuhkan pil ajaibnya, sebelum sempat dia tenggak. Gennady yang melihat pil tersebut, dengan tanpa berdosa, langsung menelannya. Di situ Gennady yang menunggu, selagi Eddie mencairkan uangnya. Dia berkata, ini barang yang sangat bagus. Setelah mendapatkan tujuannya, lalu Gennady pun pergi. Sementara keadaan tubuh Eddie, semakin lama semakin pucat, seperti orang yang sedang sekarat. Ia pun pergi ke kantor Lindy, di sana Eddie langsung terjatuh, dan memberitahu semuanya kepada Lindy. Lindy yang khawatir kondisi Eddie, lantas dia berniat untuk mengambilkan pilnya. Eddie memberitahu juga, jika pil itu disimpan di apartemen Lindy. Ketika telah mengambil pil tersebut, tiba-tiba Eddie mendapat telepon. Lindy memberitahu, jika dirinya sedang dikejar-kejar oleh pria misterius.
Lindy berhasil kabur, saat pria misterius itu harus baku hantam dengan dua orang asing yang membela Lindy. Lalu di saat-saat genting tersebut, Lindy kembali menelepon Eddie untuk memberitahu jika si misterius mulai membuat takut Lindy. Dan tak pikir panjang, Eddie menyuruh Lindy untuk menelan pil itu dan menunggu 30 detik sampai pil tersebut bereaksi. Dan benar saja, tak lama setelah pil itu bereaksi, seketika Lindy mendapat insting tentang keadaan sekitar. Lindy kemudian pergi ke sebuah lapangan ice skating dan mendapat kesempatan untuk menyerang pria misterius, tepat mengenai wajahnya. Singkat cerita, Lindy berhasil memberikan pil NZT pada Eddie, sehingga Eddie pun terselamatkan pada hari itu. Mereka berdua kemudian pergi check-in. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi, Eddie pastinya melakukan pengencerotan. Pada keesokan harinya, Lindy terlihat agak marah pada Eddie karena kejadian kemarin. Tapi Eddie bisa membuat Lindy tenang dan akan segera membuktikan jika Eddie akan segera menemukan solusinya. Tak disangka, ketika Lindy telah pergi, tiba-tiba Gennady sedang menatap Eddie. Dari kejauhan, tampaknya Gennady juga terkena candu dari pil NZT48. Karena tak ingin ada keributan, Eddie lebih memilih untuk memberikan beberapa pil pada Gennady. Setelah beberapa hal yang terjadi padanya, Eddie sekarang menyewa 2 bodyguard, yang akan terus mengikutinya, kemanapun ia pergi. Lanjut. Ketika di kantor Cal, terlihat kalau Eddie sedang mendiskusikan sesuatu yang akan menguasai bisnis-bisnis orang-orang kaya, alias menjadikan Cal sebagai penguasa tunggal di pasar saham. Dan itu benar-benar terjadi, di mana pesaing besarnya yang bernama Hang sedang melakukan rapat besar untuk berencana menggabungkan perusahaan mereka. Setelah rapat selesai, Cal merasa jika Eddie mungkin akan berpikiran untuk lepas dari Cal dan membuat perusahaan besarnya sendiri. Sehingga, Cal memberikan sebuah fasilitas kredit yang bisa membeli apapun sesuka hati Eddie. Dari situ derajat hidup Eddie makin meningkat. Eddie meminta desain jas yang dijahit secara khusus dengan saku rahasia. Singkat cerita, Eddie mendatangi seorang ilmuwan dan meminta agar pil NZT48 itu bisa segera disempurnakan. Sehingga nantinya, Eddie tak perlu khawatir akan efek samping yang ada. Di sisi lain, ketika Eddie sedang melakukan pertemuan di restoran, tiba-tiba seorang detektif kepolisian mendatangi Eddie, karena dicurigai telah membunuh seorang wanita, yang sempat dibungkus oleh Eddie. Karena tak ingin menghindari masalah, Eddie langsung menyewa seorang pengacara terbaik di kota ini, sehingga hanya dalam waktu yang singkat, Eddie berhasil lolos dari dakwaan. Eddie pun membeli sebuah apartemen mewah, senilai $8,5 juta, lengkap dengan bunker, dan pintu baja yang tak bisa ditembus. Gennady pun datang, dan untuk meminta 20 butir pil lagi. Gennady juga mengancam, jika dirinya akan membuat Cal, dan seluruh sirkel orang kaya, tahu jika Eddie sedang terkena kasus pembunuhan. Lanjut. Rapat pemindahan kekuasaan perusahaan Hang pada Cal, akan diadakan. Namun Hang tak juga datang, kemudian justru istri Hang lah yang tiba di kantor. Istri Hang menyebutkan, jika Hang terkena serangan penyakit, yang membuat Hang harus dilarikan ke rumah sakit, lalu menyerahkan semua keputusannya pada Cal. Setelah selesai rapat, Eddie yang mengantar istri Hang sampai masuk mobil. Eddie melihat lagi, si pria misterius itu. Tapi kali ini berbeda, pria tersebut ternyata adalah seorang bodyguard dari istri Hang. Sementara itu, Eddie yang terdakwa pada dugaan kasus pembunuhan, bahkan sampai difoto untuk perbandingan dengan terdakwa lainnya. Eddie juga sempat untuk menitipkan jas khususnya pada sang pengacara. Setelah itu, Eddie pun kembali ke kantor Cal. Dan sialnya, Eddie lupa untuk meminum kacang doanya, sehingga dia langsung pergi ke toilet untuk nenggak lagi. Tapi hal tak terduga terjadi, pil yang biasa disimpan oleh Eddie tiba-tiba menghilang dari jasnya. Tentu dia langsung mengira jika pengacaranya telah mengambil pil tersebut. Bahkan ketika kembali, Cal merasa kesal pada Eddie karena merasa dikhianati dalam bisnis mereka selama ini. Di situ tiba-tiba, Eddie mendapatkan sebuah kotak yang berisi kedua tangan dari bodyguard yang disewa oleh Eddie. Karena merasa terancam, sontak Eddie pun langsung segera pergi ke tempat yang paling aman menurutnya, yaitu apartemennya. Dan benar saja, tiba-tiba Gennady datang ke apartemen Eddie dengan mendobrak-dobrak pintu. Sialnya lagi, dalam apartemen tersebut, tak ada sinyal. Eddie nampaknya mulai kehilangan harapan, dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Tapi lelaki cerdas itu, tak akan membiarkan hidupnya berakhir begitu saja. Eddie teringat, jika dia memiliki satu pil NZT lagi, di dalam kalengnya. Dengan segera, Eddie harus membuka satu persatu dus yang ada. Ketika telah menemukannya, karena dengan panik yang luar biasa, tak sengaja Eddie menjatuhkan pil itu. Karena melihat Gennady, bersama 2 bodyguardnya, telah berhasil menjebol pintu apartemen.
Eddie pun tertangkap dan tidak bisa berkutik lagi. Sedangkan Gennady terus-menerus menanyai di mana Eddie menyimpan sisa pil yang ada. Gennady menyuruh anak buahnya untuk membuka sebuah brankas uang milik Eddie menggunakan gerinda. Gennady sendiri hendak menyiksa Eddie secara perlahan namun pasti. Eddie yang pintar sejak lahir itu langsung mengambil pisau dan menancapkannya pada Gennady. Gennady pun tewas dan darahnya mengalir kemana-mana. Di situ Eddie sadar jika darah tersebut telah mengandung pil NZT. Sehingga dengan rakusnya, Eddie mau meminum darahnya. 30 detik kemudian, berubahlah Eddie menjadi satria baja hitam. Eddie langsung menyerang dua bodyguard Gennady, hingga mereka pun tewas. Singkat cerita, Hang telah meninggal dunia, akibat tak mendapatkan pil NZT-48 itu. Kemudian, Eddie bekerja sama dengan ajudan dari Hang, Eddie berhasil mendapatkan kembali pil NZT yang dicuri oleh pengacaranya. 12 bulan kemudian, Eddie sekarang telah mengubah arah bisnisnya. Kini, Eddie terpilih menjadi senator di Amerika. Lalu, gantian Carl sekarang yang mendatangi kantornya Eddie. Di sana tiba-tiba, Carl menyebutkan jika dirinya telah mengetahui pil yang sering Eddie gunakan. Carl ingin bekerja sama dengan Eddie untuk membangun dan terus memproduksi pil dewa itu. Carl tidak mengetahui bahwa pil NZT telah disempurnakan, sehingga aman untuk terus dikonsumsi oleh Eddie. Di situ Carl menganggap, jika Eddie pasti tak memiliki pabrik pil yang memproduksi pil NZT, karena Carl telah membeli pabrik dan menutupnya. Jadi, Carl mengancam Eddie untuk setuju dengan keinginan Carl. Eddie pun hanya senyum-senyum saja, dan berkata bahwa Eddie sudah tidak membutuhkan pil NZT-48 itu lagi. Di akhir cerita, terlihat Eddie sedang makan di restoran bersama sang ayang, yaitu Lindy. Tampaknya, Lindy pun makin terkesan dengan Eddie yang sekarang. Alive this time next year. What are you doing? I still can't deal with that haircut. I wouldn't even Dan, film pun bersambung. Oke kawan-kawan. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi. Karena di situ ada juga loh alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa di film berikutnya.